Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadang Waalaikumsalam. Lismana, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Cianjur. Kesempatan hari ini saya akan berperan sebagai supervisor yang akan melihat coaching antara Pak Yadi sama Ibu Mila. Kita mulai saja ya Pak Yadi. Siap Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yadi, bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat, terima kasih. Bagaimana keadaan Bapak juga? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik, Pak. Sebelum kegiatan dilaksanakan, kita akan melakukan percakapan pra observasi ya, Pak Yadi. Siap, baik Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Pada proses coaching hari ini yang akan saya amati dan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian tentang kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan kemudian yang ketiga bagaimana cara Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Dan saya juga akan mengamati bagaimana cara coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Dan kegiatan ini harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Potensi yang saya ingin kembangkan yaitu pertama kehadiran penuh ya Pak, di mana saya harus benar-benar fokus pada apa yang dibicarakan oleh coach. Kemudian mendengarkan aktif, dan kemudian saya harus mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa mencurahkan segala permasalahan yang ada di dalam dirinya. Dari kompetensi yang tiga itu, yang ingin lebih spesifik diobservasi oleh Bapak itu yang mana, Pak? Dari kompetensi yang tiga itu, saya Pak, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach Pak. Kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Bapak capai pada proses coaching kali ini, Pak? Yang ingin saya ingin coach ini bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, Pak. Baiklah kalau begitu, Pak. Demikian dulu pra observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching kepada coachingnya, Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak Yadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mila, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, hari ini saya sedang sehat. Bapak ini apa namanya? Saya tuh punya sedikit masalah. Jika Bapak tidak keberatan, saya mau bercerita sedikit. Iya, siap Bu. Kebetulan sekarang saya sedang ada waktu luang juga. Jika Ibu mau bercerita, silakan saja Bu. Baik, terima kasih Pak. Begini Pak, tadi malam salah satu siswa saya tuh ada yang menelpon. Kemudian dia mengatakan pada saya bahwa HP-nya itu, Facebook-nya itu dihack. Kemudian dia ditelepon terus-terusan sama orang tidak dikenal itu, meminta untuk mengangkat teleponnya. Kalau tidak, dia mengancam akan menyebarkan foto yang tidak pantas lah kepada orang lain. Dan kebetulan fotonya itu dikirimkan sama dia dan memang fotonya sudah diedit. Nah, karena merasa ketakutan, dia itu tidak mau menerima telepon. Lalu ternyata memang si fotonya itu dikirimlah kepada teman si siswa yang diancam itu. Nah, sekarang tadi pagi saya cek ke kelasnya, ternyata dia itu tidak sekolah, Pak. Kemudian saya juga telepon, HP-nya tidak aktif. Saya tanya sama teman-temannya, katanya alasannya sakit. Itu permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang, Pak.
Oh, begitu ya Bu permasalahannya. Kira-kira apa yang Ibu harapkan setelah pertemuan yang akan kita lakukan kali ini, Bu? Saya berharap setelah saya bercerita dengan Bapak, saya akan menemukan solusi yang terbaik bagaimana caranya supaya anak tersebut merasa aman dari orang yang, meneror, kemudian dia merasa tidak takut atau tidak malu untuk masuk sekolah. Karena tadi dia takut fotonya dikirimkan kepada teman-temannya, begitu, Pak. Oh, iya, iya, iya. Dengan bercerita, Ibu berharap mendapatkan solusi yang terbaik ya Betul betul, Kak, betul. untuk permasalahan yang Ibu hadapi sekarang. Iya. Kira-kira menurut pandangan Ibu, penyebab dia tidak sekolah kenapa? Nah, kemungkinan karena tadi ada fotonya yang sudah disebar sama temannya, kemungkinan dia merasa malu atau, takut juga dituduh sama teman-temannya bahwa Hmm, foto itu foto yang asli. Itu, apa namanya, pendapat saya kemungkinan dia tidak oh sekolah iya, hari ini. iya, iya. Menurut Ibu, anak tersebut tidak mau sekolah karena takut dituduh sama Iya, teman-temannya betul bahwa betul. dia sudah berfoto tidak pantas atau bagaimana, Bu? Iya, seperti itu menurut saya. Kira-kira ada lagi yang akan Ibu lakukan? Nah, yang akan saya lakukan yang pertama adalah, eee, menelpon ulang siswa yang tidak sekolah dan saya menanyakan Iya. apakah terornya itu masih berlanjut atau tidak. Kemudian kalau misalnya dia tidak Iya. sekolah hari ini, saya akan menunggu hari besok. Lalu, kalau misalnya masih seperti itu, tadi malam itu saya dikasih nomor telepon sama dia, orang yang menerornya. Nah, saya akan mencoba mencari tahu siapa pemiliknya kira-kira. Hmm. Bagaimana rencana Ibu untuk mencari informasi yangnya pemilik nomor tersebut, Bu? Ya, rencana saya itu yang pertama akan menyebarkan kepada rekan kerja atau rekan guru saya, guru-guru, Iya. supaya, siapa tahulah mereka ada yang mengenal. Kemudian saya juga akan menyebarkan lagi kepada, teman-teman sekelas dia, siapa tahu tadi ada yang mengenal nomor tersebut, kira-kira seperti itu, Pak. Oh, iya, iya. Terima kasih, Bu. Kira-kira ada tidak hambatan yang Ibu temui dalam menjalankan rencana ini, Bu? Nah, hambatannya yang pertama anak tersebut tidak sekolah yang diterornya. Iya. Kemudian siswa yang lain pada hari ini tidak membawa HP. Jadi, itu kira-kira Hmm. hambatannya, Pak. Oh, iya, iya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana dari kasus tersebut, Bu? Yang pertama saya akan berusaha untuk mencari, pelaku teror tersebut, kemudian saya akan meminta murid-murid saya untuk maaf, akan meminta dia yang si korban ini tidak menerima dan membuka chat yang dikirimkan oleh peneror lagi. Kemudian saya juga memberitahu kepada Hmm. teman-temannya, jika ada yang mengirim foto anak tersebut, dalam keadaan tidak pantas, maka itu hasil editan orang lain dan saya juga akan meyakinkan murid saya yang lain agar tidak mudah berhubungan dengan orang yang tidak dikenal, kira-kira seperti itu, Pak, komitmennya. Iya. Eh, Kira-kira kapan Ibu akan menjalankan rencana tersebut, Bu? Nah, saya akan, sekarang setelah pembicaraan ini sepertinya, Pak, saya akan mencoba menghubungi, nomor HP anak Iya. yang si korban, kemudian jika masih belum selesai, tujuannya untuk menanyakan apakah masih diteror atau tidak, jika belum selesai, maka besoknya saya akan meminta teman-temannya itu untuk membawa HP untuk melacak nomor, si peneror itu, Pak. Selain itu saya juga akan hari ini juga akan meminta bantuan rekan-rekan untuk mencoba mencari pemilik dari nomor tersebut. Oke, siap. Ada nggak seseorang yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan rencana ini? Ada beberapa rekan guru, kemudian tentunya, anak-anak sekelas yang saya wali kelas, Pak, yang bisa membantu saya. Oke. Terus Bu, komitmen apa yang Ibu miliki dalam rencana aksi ini? Saya akan menelpon murid saya, kemudian bertanya tentang teror itu, Pak, masih berlaku masih berjalan atau tidak, kemudian saya juga memberikan keterangan pada siswa yang lain tadi untuk, meyakinkan bahwa itu adalah hasil editan fotonya, kemudian tadi meyakinkan kepada murid yang lain untuk tidak berhubungan dengan orang yang tidak dikenal.
Komitmen apa yang Ibu miliki dalam rencana aksi ini? Saya tadi akan langsung nelpon murid saya, siapa tahu HP-nya sudah aktif dan saya akan bertanya apakah terornya masih berlanjut atau tidak. Kemudian saya akan berikan keterangan pada murid yang lain bahwa itu adalah fotonya itu hasil editan. Tadi apabila foto-fotonya tersebut disebarkan sama temannya. Kemudian tadi akan melacak nomornya bersama dengan rekan guru dan murid yang lainnya. Kemudian meyakinkan yang anak-anak yang lain supaya jangan mau berhubungan dengan orang yang benar-benar tidak dikenal. Gitu, Pak. Luar biasa sekali. Kalau saya simpulkan dari awal pembicaraan kita, ada beberapa langkah yang akan dilaksanakan. Pertama, akan menelpon murid Ibu hari ini karena dia tidak masuk sekolah untuk bertanya tentang teror tersebut masih berlangsung atau tidak. Kedua, akan memberikan keterangan pada murid yang lain tentang kondisi peneroran ini. Ketiga, akan melacak bersama-sama dengan rekan guru dan murid lain untuk mengetahui pemilik nomor tersebut. Betul. Keempat, memberikan keyakinan pada murid yang lain agar tidak mudah berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal. Iya, iya. Nah, sekarang kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita dari awal sampai akhir? Alhamdulillah di pembicaraan ini saya mendapatkan solusi dari Mas yang saya hadapi. Terima kasih Bapak sudah mau mendengarkan permasalahan saya. Pembicaraan ini sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih juga Bu. Nanti setelah Ibu menjalankan rencana tadi, Ibu saya Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya permisi dulu Pak ya. Saya mau mencoba menelpon anak tersebut. Saya pamit dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Pak Yadi? Lancar? Alhamdulillah Pak. Setelah saya menyimak apa yang sudah Pak Yadi lakukan dalam coaching, untuk tahapan selanjutnya juga akan melakukan tahapan pasca observasi ya Pak ya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator capaian yang ingin Bapak capai, Pak? Tahapan yang sudah tadi saya lakukan, diantaranya yang pertama menstabilkan dulu situasi agar coach merasa nyaman berbicara dengan saya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ringan, Pak. Dan kemudian selanjutnya saya akan melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Pak, sudah sesuai alur tirta ya Pak ya. Sekarang pertanyaan yang kedua, setelah tadi Pak Yadi melaksanakan percakapan, bagaimana Bapak menilai diri sendiri tentang performa Bapak dalam kompetensi coaching mendengarkan aktif? Alhamdulillah saya lebih fokus mendengarkan sehingga dapat memahami percakapan coach dan terus berupaya dalam memaknai tiap percakapan dengan coach. Kalau dari performa dari 1 sampai 10 ada yang 8 dari rekan Anda. Wais, posisi di angka 8 ya Pak? Iya. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya Pak. Ya. Setelah saya mengamati tadi Pak Yadi melakukan percakapan coaching dengan coaching sudah sesuai alur, mulai dari tujuan, kemudian mampu bertanggung jawab, rencana aksi, sehingga coaching tadi menyampaikan dan menceritakan permasalahan yang dihadapi oleh coaching itu sendiri, mampu memberikan solusi yang terbaik bagi begitu hasil yang saya amati Pak. Selain itu juga kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bapak sudah terlihat sesuai dengan prinsip coaching.
yaitu prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan terakhir Pak, Ya, Pak. sebelum kita tutup, kompetisi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang barusan Bapak sudah lakukan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Pak. Akan mendapatkan kepuasan dan kenyamanan untuk coaching saya. Begitu, Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan hal yang lebih baik lagi, Pak ya. Observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Iri atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.